Ya pemirsa, lantas bagaimana tanggapan korban terkait bantahan yang disampaikan pihak sirkus dan Taman Safari Indonesia? Kita telah terhubung dengan Ibu Magdalena Yuli, mantan pemain sirkus Oci bersama kuasa hukumnya Bapak Happy Sebayang. Selamat sore Bapak Ibu, saya ke Ibu Yuli terlebih dahulu. Ibu Yuli, ini tadi kami telah mendengar apa yang disampaikan oleh salah satu founder Oci, yaitu Bapak Tony Semampau. Dari penegasan yang disampaikan oleh Pak Tony, memang ada pendisiplinan dalam latihan, tapi tidak ada kekerasan. Benarkah hal tersebut dan apa yang Ibu rasakan saat itu? Itu perkataannya semua tidak benar. Jadi kami memang merasakan kekerasan. Jadi setiap latihan, dalam pertunjukan pun kalau salah atau apa gitu kita selalu dipukul dengan kekerasan. Baik, berarti ada kekerasan yang dialami oleh Ibu dan juga beberapa korban lainnya, Bu ya. Apa saja Bu bentuk kekerasannya? Ya seperti gini, seperti misalkan kita salah dalam pertunjukan, masuk kita langsung dipukul, dihajar. Kadang sampai bibir berdarah, seperti itu. Baik, ada bentuk kekerasan fisik yang dilakukan menurut Ibu dan juga beberapa korban lainnya. Tadi ataupun kemarin ini pihak Oci juga membawa foto Ibu dan memperlihatkan para pemain sirkus dari foto wajah yang ceria dan tidak tertekan. Jadi mereka menyimpulkan tidak ada penganiayaan kalau dilihat dari foto tersebut. Tanggapan Ibu seperti apa? Tanggapan saya itu semua cuma tipuan mereka. Soalnya gini, kita dalam pertunjukan kalau tidak senyum kepada penonton, kita masuk dipukul, dihajar. Kita nggak berdandan memakai lipstik, kita dihajar. Apalagi kalau kita depan orang, tamu-tamu mereka gitu, kita tidak memberikan senyum, kita pun dihajar. Jadi kita harus selalu seakan kita ceria dan bahagia, padahal kita menderita. Baik, Ibu Magdalena, ini tadi juga disampaikan oleh Pak Tony Semampau bahwa tidak ada isolasi dari dunia luar karena memang banyak sekali penonton yang hadir dalam sirkus tersebut. Apakah betul hal tersebut, Ibu? Itu bohong. Kalau penonton itu kan memang mereka membayar masuk untuk menonton kami kan. Tapi kalau untuk keseharian kami, memang kami terisolasi dengan orang luar karena itu kan di pagar. Kita dengan karyawan pun kita tidak boleh berbicara. Dalam latihan itu kita ditutup tendanya, karyawan pun nggak boleh lihat. Kami dipukul, kamu diapain tuh karyawan nggak boleh lihat gitu. Untuk isolasi dari dunia luar, meskipun saat terjadi sirkus ini, apakah saat selesai sirkus ini seluruh pemain sirkus ini dikumpulkan dalam satu lokasi tertentu, Ibu? Ya benar, kita ruang lingkupnya cuma di dalam lingkungan sirkus itu aja, nggak boleh keluar. Kita keluar pun kita dipukulin, kita kenalan aja sama orang kita dipukulin, nggak boleh. Baik, Ibu, sebelum kita mendalami kembali kasus ini, boleh Ibu ceritakan kronologi Ibu masuk ataupun ikut bergabung bersama dengan Oci ini di tahun berapa dan saat usia Ibu berapa? Ya, saya tahun 1975. Itu pada saat itu kita berdua dengan kakak, nggak sendiri. Jadi saya diseret, dimasukkan ke dalam mobil oleh Pak Hadi. Katanya untuk diangkat sebagai anak dan kami akan disekolahkan ke luar negeri. Seperti itu. Baik, Ibu Magdalena, tadi dikatakan Ibu dijemput oleh pihak Oci saat masih usia belia bersama dengan kakak Ibu. Apa yang waktu itu disampaikan oleh pihak Oci yang menjemput Ibu kepada orang tua Ibu? Kita nggak tahu, soalnya saya kan umur baru sekitar 4-5 tahun, kakak saya umur 8 atau 9 tahun saat itu. Karena kita kan nggak tahu identitas, setelah kita lepas dari orang tua, kita nggak tahu identitas kita sama sekali. Jadi kita ngira-ngira aja umur kita. Terus kita dibawa sama mereka itu dengan katanya, saya ketemu sama papa saya tanya kenapa kita diserahkan ke situ. Kata papa saya katanya karena kita ini akan diangkat anak. Mereka tidak punya anak perempuan dan kita akan disekolahkan ke luar negeri. Seperti itu.
Ibu Magdalena Yuli, sebelumnya kami juga sudah mengkonfirmasi ataupun menghubungi pihak OCI dan juga Taman Safari Indonesia untuk memberikan keterangan, namun belum memberikan feedback kepada kami. Dan berikutnya kami juga masih akan menunggu update dari pihak OCI dan juga Taman Safari Indonesia, dan kami masih ingin mendalami Bu kasus ini. Ibu Magdalena, ganti rugi apa yang Ibu inginkan ataupun yang didalami ataupun yang diminta oleh para pelapor? Kita minta keadilan, terutama dari kecil kita kan dieksploitasi, kita tidak dibayar. Setelah usia 14-an kita baru dapat uang Rp5.000, katanya itu uang sabun. Setelah itu kita nggak, setelah saya nikah baru dapat uang Rp80.000. Baik. Kita nggak dapat gaji. Tidak dapat gaji sama sekali, tapi kalau untuk uang saku per bulan gitu mungkin Bu? Cuma Rp5.000 dulunya, awalnya itu saya umur 14 tahun, udah remaja dapat Rp5.000 buat uang sabun setiap bulannya. Lama-lama setelah saya nikah baru dapat Rp80.000. Baik, terakhir Ibu Magdalena, langkah apa yang sudah dilakukan hingga saat ini bersama dengan korban-korban lainnya dan juga pihak kuasa hukum? Awal kita kan memang tidak terlibat dengan kuasa hukum. Kita tadinya awalnya ingin secara kekeluargaan baik-baik dengan anaknya Pak Jansen yang namanya Esther. Kita mencoba pengen reunian, bertemuan, pengen berembukan tentang masalah kita, tapi tidak direspon dengan baik. Berarti mereka tidak punya etikat yang baik. Akhirnya kita reunian kembali untuk membicarakan bagaimana kita untuk menuntut hak-hak kita, seperti itu. Baik. Terima kasih Ibu Magdalena Yuli, mantan pemain sirkus OCI. Kami tentunya juga berharap bahwa kasus ini dapat terselesaikan secara cepat. Terima kasih Ibu.